Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Belit ini juga mewajibkan penambang untuk mempertimbangkan keselamatan pertambangan mineral radioaktif. Pemerintah baru saja memberikan lampu hijau kepada pelaku usaha pertambangan di tanah air untuk melakukan penambangan bahan baku nuklir. Presiden Joko Widodo telah menandatangani payung hukum aturan penambangan bahan baku nuklir tersebut melalui peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Belit baru ini mengelompokkan pertambangan bahan galian nuklir menjadi 3 kelompok. Pertama, pertambangan mineral radioaktif, kedua mineral ikutan radioaktif, dan terakhir penyimpanan mineral radioaktif. PP nomor 52 tahun 2022 juga mengatur keselamatan pertambangan bahan baku nuklir yang terdiri dari keselamatan pertambangan bahan galian nuklir. Kemudian keamanan pertambangan bahan galian nuklir, serta manajemen keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Belit ini mewajibkan pemegang izin melaksanakan analisis keselamatan untuk memastikan kegiatan pertambangan mineral radioaktif dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan pertambangan mineral radioaktif. Lantas apakah terbitnya peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2022 ini bisa menjadi booster percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN? Simak pembahasannya sesaat lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan penambangan bahan baku nuklir diizinkan lampu hijau bagi PLTN. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa. Beliau adalah Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Ya, halo. Selamat pagi, Pak Fabi. Selamat pagi. Salam sehat, Pak. Ya, terima kasih. Yes, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Review Anda terlebih dahulu, bagaimana dengan pengembangan sektor energi di tanah air hingga hari ini, Pak Fabi, silakan. Sejauh ini kalau kita lihat pengembangan energi di Indonesia berjalan cukup baik ya. Artinya kalau kita lihat selama 2022 ini kita tidak melihat ada persoalan yang berkaitan dengan pemanfaatan energi. Produksi energi baik itu listrik, bahan bakar minyak, LPG ya, ini semua adalah jenis energi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu berlangsung dengan cukup baik, kita tidak mengalami kelangkaan ya, hanya memang baru belakangan ini kita melihat ada kelangkaan untuk bahan bakar minyak yang bersubsidi. Mungkin ini disebabkan karena kuota subsidinya yang sudah hampir habis. Tapi secara umum dari sisi harga juga terkendali. Produksi energi primer selain minyak itu semuanya naik, khususnya batu bara ya, bahkan naik pesat hampir 700 juta ton di atas target produksi pemerintah. Hanya minyak yang kemudian turun di bawah 700 ribu barrel per hari. Produksi gasnya juga masih cukup baik ya. Jadi secara keseluruhan perkembangan sektor energi kita cukup baik sih. Oke, dan Presiden juga sudah menandatangani ini payung hukum terkait dengan penambangan bahan baku untuk nuklir. Anda melihat bagaimana? Apakah memang Indonesia juga memiliki kandungan khususnya di sektor pertambangan ini yang memang bisa untuk menjadi komoditas ataupun energi nuklir, Pak Fabi? Ya, kalau kita lihat dari beberapa laporan ya yang pernah disampaikan oleh Batan lalu yang sekarang BRIN ya. Sebenarnya secara hipotetis ya Indonesia punya potensi kira-kira 80.000 potensi uranium ya, itu cadangan, lalu kemudian 150.000 ton ya, ini 80.000 ton, 150.000 ton cadangan thorium. Tapi sifatnya baru hipotesis ya. Jadi cadangan ini tentunya masih harus dihitung ulang, kemudian ditinjau apakah secara keekonomian dia layak untuk ditambang. Ya, karena sebagaimana bahan tambang lainnya ya, dan ini penelitian mengenai
cadangan uranium sudah dilakukan lama ya, dari tahun 70 tahun 80-an ya. Baik. Tetapi memang pertanyaannya apakah cadangan itu secara ekonomis layak untuk ditambang. Oke. Dan kalau kita lihat juga PP nomor 52 tahun 2022 yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi ini juga memang mengatur ya ataupun mengelompokkan pertambangan bahan galian nuklir ini Pak Fabi. Ada mineral radioaktif, kemudian mineral ikutan radioaktif dan juga penyimpanan mineral radioaktif. Ini bisa Anda jabarkan lebih jauh tidak ini bagi pemirsa? Ya, yang pertama kita harus ingat ya bahwa PP 52 2022 itu adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 10 1997 tentang ketenaga nukliran. Jadi setelah sekian puluh tahun PP-nya baru keluar ya. Jadi nah dan kemudian tadi diatur 3 hal ya, bahwa ada di pertambangan, pengolahan dan juga Penyimpanannya untuk galian. dan juga penyimpanan. Ini adalah sebenarnya satu proses ya. Jadi kita tahu proses untuk menghasilkan bahan bakar nuklir itu tidak sederhana karena proses cukup panjang. Memang dimulai dengan pertambangan ya, di mana pertambangan itu mineral yang mengandung bahan nuklir itu kemudian diekstrak ya, dengan ada cara-cara pertambangannya ya, tergantung pada konsentrasinya yang ada di dalam tanah dan di dalam batuan. Setelah diekstrak dia dibuat yang namanya yellow cake ya. Nah, yellow cake ini jadi dari ore itu kemudian bijian ya, kemudian itu dibuat yellow cake. Nah, prosesnya ini yang kemudian dari yellow cake ini lalu kemudian diproses ya, dikonversi menjadi bahan baku ya untuk pembuatan pelet nuklir misalnya ya. Kemudian setelah itu diperkaya ya. Jadi setelah diperkaya baru difabrikasi menjadi bahan bakar nuklir. Jadi memang prosesnya cukup panjang, mulai dari pertambangan sampai nanti jadi bahan bakar yang siap dipakai pada reaktor nuklir. Nah, di dalam proses-proses ini memang tidak saja penambangannya, tetapi juga pengangkutannya. Karena apa? Karena dia mengandung unsur radioaktif yang tentunya punya dampak kepada lingkungan maupun manusia, ya. Nah, dan kemudian disimpan ya. Sekali lagi, seluruh proses ini karena ini adalah bahan radioaktif, tentunya harus di handling ya dengan cara-cara yang bisa melindungi manusia, mereka yang bekerja, yang melakukan processing maupun yang mengolah dan yang memanfaatkan nantinya. Jadi ini adalah satu kesatuan ya. Jadi memang PP ini melihat seluruh proses tadi, di mana kita tahu yang namanya bahan galian nuklir atau bahan nuklir yang mengandung radioaktif punya dampak gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada yang baru saja Anda jabarkan, berarti memang mekanisme kemudian pola penanganannya pun berbeda dengan pertambangan yang biasa, yang konvensional begitu Pak Fabi? Ya, jadi sekali lagi yang membedakan bahan galian nuklir dengan bahan galian mineral lainnya adalah radioaktivitasnya. Kadar radioaktivitasnya itulah yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, proses untuk mengambil ore-nya ya, atau proses untuk mengekstrak uranium baik dari sumbernya gitu ya, itu harus dilakukan sesuai dengan standar-standar keselamatan yang tinggi. Jangan sampai pekerjanya nanti akan terekspos ya, maupun alam sekitarnya juga terekspos. Alam itu artinya ada tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain-lain yang kita tahu nanti bisa punya dampak negatif juga. Oleh karena itu PP ini memang mengatur itu gitu. Ya.
Betul, karena kita lihat ini juga mewajibkan pemegang izin atau pengusahanya ini Pak Fabi untuk melakukan analisis wilayah tambang sebelum melakukan konstruksi terkait dengan fasilitas penambangan dan pengolahan mineral radioaktif. Berarti memang suatu spesifikasi khusus yang juga mungkin standar internasional begitu Pak Fabi? Ya, dan sebenarnya ada standar-standar yang sudah dikembangkan oleh IAEA ya. Jadi pihak-pihak yang ingin mengembangkan industri pertambangan bahan galian nuklir ya dan pengolahan mineral yang mengandung radioaktif itu disarankan untuk mengikuti standar-standar yang sudah dibuat oleh IAEA. Oke. Apabila memang ini berlaku karena sudah ada payung hukumnya, Anda melihat bagaimana kesiapan dari pelaku usaha pertambangan di dalam negeri apabila ingin mengeksplorasi tadi pertambangan mineral radioaktif, Pak Fabi? Ya, jadi sebenarnya kita harus kembali ya kepada muara dari PP ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 1997 tentang ketenaga nukliran di mana di dalam pasal di undang-undang tersebut disebutkan bahwa kegiatan untuk eksplorasi, eksploitasi, ekstraksi ya bahan galian nuklir termasuk pembuatan bahan bakar nuklir itu dilakukan oleh badan pelaksana. Nah, badan pelaksana ini dibentuk oleh pemerintah. Walaupun kemudian disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya badan pelaksana ini bisa bekerja sama dengan BUMN, dengan swasta, dengan koperasi dan lain sebagainya. Tapi kuncinya adalah membentuk badan pelaksana ini. Hari ini kita belum punya badan pelaksana itu, ya. Okay. Nah, itu dulu. Nah, yang kedua, memang yang harus diperhatikan adalah tadi saya sampaikan kita punya potensi bahan galian nuklir belum tentu secara ekonomis itu bisa ditambang. Karena apa? Sebagaimana tambang-tambang lainnya, prosesnya cukup panjang, investasinya cukup besar. Jadi untuk membuat satu pertambangan untuk mengekstrak bahan galian nuklir itu membutuhkan investasi sampai miliaran dolar, ya karena harus dibangun proses ekstraksinya di site-nya ya di wilayah pertambangannya untuk tadi dia kemudian bisa menghasilkan bahan baku yang nanti bisa diolah menjadi bahan bakar nuklir. Nah, selain itu proses sebagaimana tambang yang lain itu makan waktu yang panjang ya. Katakan sudah ekonomis, kemudian ada yang investasi, itu makan waktu 10 sampai 15 tahun. Sampai kemudian bisa berproduksi. Jadi kalau kita lihat ini masih jauh sekali. Jadi kalau ini dibilang bahwa kita siap bangun PLTN, sebenarnya nggak ada hubungan juga ya. Jadi kita punya bahan tambang bisa menghasilkan yellow cake misalnya, belum tentu kita siap bangun PLTN. Karena untuk bangun PLTN itu ada persyaratan lain, ada standar lain, ada keekonomian yang harus dipertimbangkan ya. Dan hal-hal ini memang harus menjadi perhatian ketika misalnya keputusan untuk membangun PLTN itu dibuat nantinya. Itu dia Pak Fabi, kita akan lihat sejauh mana efektivitas dari PP 52 tahun 2022 ini yang turunan dari tahun 97 begitu ya, dari undang-undangnya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan pengelompokan dari bahan galian nuklir itu apa saja. Ya, datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda berdasarkan PP 52 tahun 2022 ini ada pertambangan mineral radioaktif yang juga ini sebagai dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir yang dihasilkan sebagai produk utama dari kegiatan pertambangan. Kemudian ada mineral ikutan radioaktif dan selanjutnya ada penyimpanan mineral radioaktif. Baik, kita akan beralih ke grafis selanjutnya terkait dengan aspek keselamatan pertambangan bahan baku nuklir. Ini juga dari PP nomor 52 tahun 2022, keselamatan pertambangan bahan galian nuklir, kemudian keamanan pertambangannya, dan manajemen keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir juga diatur dalam PP 52 2022. Berikutnya, kandungan bahan
baku nuklir di Indonesia. Ini data dari Batan dan juga tadi sudah disampaikan beralih menjadi BRIN di tahun 2019 ada di wilayah Kalimantan. Ini juga masih seperti yang disampaikan juga Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Uranium sekitar 45 ribuan ton, thorium 7 ribu ton, Sulawesi juga ada uranium dan thorium, kemudian Sumatera. Dan satu pembangkit listrik dari tenaga nuklir atau PLTN ini yang kapasitasnya sekitar 1000 megawatt membutuhkan sekitar 21 ton uranium yang dapat memproduksi listrik selama 1,5 tahun. Kemudian ada 10 tambang uranium terbesar dunia. Ini data tahun 2021 mana saja? Ada Kanada 4.693 ton, kemudian Kazakhstan 3.400-an ton, Namibia 3.300-an ton, Kazakhstan kembali di Karatau 2.561 ton, kemudian ada Namibia, Australia, Nigeria. Itu dia beberapa negara produsen ataupun tambang uranium terbesar di dunia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa. Ya, Pak Fabi, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, begitu memang aspek-aspek yang sudah disampaikan dari PP 52 ini sudah kita bahas. Kemudian bagaimana dengan kandungan nuklir di Indonesia, kemudian dari aspek keekonomiannya, Anda melihat bagaimana juga prosesnya? Apakah ini menjadi salah satu barometer ataupun benchmark Indonesia akan menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa munculnya PP ini sebenarnya belum tentu kemudian bisa membuat rencana atau keinginan pembangunan PLTN di Indonesia itu bisa dijustifikasi secara teknis dan ekonomis. Oke. Ya, karena ini dua proses yang terpisah. Satu, kita berbicara tambang, bahan galian untuk memproduksi nuclear fuels, ya, bahan bakar nuklir yang tadi saya sampaikan, prosesnya masih sangat panjang. Dan kalaupun kita memproduksi yellow cake, ya belum tentu kita bisa memfabrikasi, bisa melakukan enrichment. Itu sangat hati-hati sekali, ya. Kita tahu Iran misalnya itu kan dihambat ya oleh negara-negara Barat untuk bisa menghasilkan enrichment, gitu ya. Kemudian fabrikasi bahan bakar nuklirnya ini adalah proses yang saya kira masih sangat jauh. Kedua juga tadi aspek keekonomian, ya. Sebenarnya kalau misalnya kalaupun bisa dari sekian lokasi, kalau tadi kita lihat potensi uranium terbesar itu kan ada di Kalimantan Barat, ya, sebenarnya. Okay. Nah, kalau misalkan di sana itu pun bisa diproduksi dengan harga berapa? Karena kita harus lihat juga harga di pasar berapa. Karena kalau sejauh ini kalau kita lihat pertambangan uranium itu punya long term contract dan harga di pasar itu sangat dinamis, ya. Beberapa tahun terakhir harga untuk uranium itu di bawah $50 per ton, ya. Jadi ini juga pernah di 2007 harganya sempat mencapai 300 per kilo, ya, sorry, $300 gitu, ya. Jadi hal-hal ini juga perlu menjadi pertimbangan, ya, karena produk ini kan tentunya harus kalau dijual bisa mengembalikan biaya investasi yang dikeluarkan, dan investasinya sangat besar. Nah, yang kedua tadi untuk bangun PLTN-nya. Yang pertama ada persyaratan tertentu dan kajian teknoekonomis juga masih perlu dilakukan. Pertanyaannya, kalau sekarang kita lihat di dalam rencana pemerintah net zero emission 2060, ya, diproyeksikan bahwa PLTN itu bisa masuk setelah tahun 2035. Dengan teknologi apa sampai hari ini belum ditetapkan, ya, karena teknologi PLTN itu sendiri ada beberapa jenis, ya. Kalau kita bicara sekarang yang konvensional, ya, yang menggunakan pressurized water reactor atau boiling water reactor. Kemudian generasi yang lebih baru misalnya menggunakan small modular reactor dengan berbagai jenis teknologinya. Itu juga harus ditimbang dari sisi keekonomian dibandingkan dengan pilihan-pilihan pengembangan energi yang lain, misalnya
kombinasi energi terbarukan dengan storage misalnya, dengan energy storage ya, yang apakah mana yang lebih ekonomis, yang lebih aman, yang lebih terjangkau dan tidak menyebabkan konsekuensi jangka panjang bagi negara. Ingat, kita kalau bicara PLTN berarti harus siap menghadapi risiko jangka panjang, yaitu penyimpanan limbah nuklir ya. Yang kedua itu berhadapan dengan risiko kalau terjadi kecelakaan nuklir. Nah, hal-hal ini perlu jadi pertimbangan bagi pemerintah dan juga masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusannya. Tidak serta-merta diputuskan begitu. Oke, berarti memang jalan masih panjang nampaknya apabila pemerintah ataupun masyarakat begitu ya, bagaimana pemanfaatan dari bahan baku nuklir yang sudah diizinkan memang untuk dilakukan penambang ini untuk diolah menjadi satu energi yang mungkin juga kita tahu bisa sangat berguna nantinya begitu, meskipun perjalanannya masih cukup berliku begitu ya Pak Fabi ya. Baik, semoga ini juga bisa menjadi salah satu ya paling tidak step awal lah Indonesia untuk bisa memilih ada beberapa alternatif energi yang bisa digunakan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pak Fabi, terima kasih banyak ini atas waktu dan juga sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel terkait dengan bagaimana penerbitan dari PP 52 tahun 2022. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Fabi. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam Market Review. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.